Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Hari Senin ya, 23 Maret 2020. Senang sekali pastinya saya Stebi dapat menemani kebersamaan Anda di rumah Mitra Suara Kota. Tentunya lewat komposisi-komposisi Indonesia dan mancanegara spesial yang terangkum dalam Macindo. Silahkan yang mau gabungan ya 081 336 460 atau di 42 Nanti tinggal sebutkan nama, terus request lagunya apa, salamnya ke siapa. Nah, untuk informasi pertama, seperti biasa, ini tidak segan-segan saya sampaikan untuk Anda senantiasa di rumah. Jadi kalau tidak penting-penting, tidak usah keluar rumah. Karena ini untuk menjaga baik kesehatan kita pribadi maupun orang-orang yang kita sayangi. It's a pandemic. Jadi sudah menjadi wabah yang mendunia. Corona ini, jadi kalau misalkan tidak dimulai dari kedisiplinan kita gitu ya mitra, siapa lagi yang akan berpartisipasi atau yang akan disiplin di dalamnya. Baik, Anda jangan kemana-mana, saya masih akan kembali. Oh ya, nanti tepat pukul 8 bersama dengan rekan-rekan saya seperti biasa setiap hari Senin tentunya dalam program Monday Madness. Kita masih akan bahas soal corona di hari ke seminggu ya kalau tidak salah ya. Ini kita sudah berdiam diri di rumah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Anda jangan kemana-mana, tetaplah di 101,7 Radio Suara Kota FM. Jadi kawan-kawan, di malam hari ini dalam program Monday Madness kita akan membahas kembali soal corona. Kalau yang kemarin itu ketika awal kali pemerintah Kota Probolinggo menetapkan untuk bekerja dari rumah, kita bahasnya kan soal corona sendiri itu apa sih, hal-hal yang perlu diketahui seputar corona, bagaimana penyebarannya, perlu tidak kita menimbun masker dan hand sanitizer di rumah, dan pokoknya beberapa hal yang perlu diketahui untuk masyarakat. Nah, kita masih akan membahas itu karena ini topik bahasan yang menarik dan saya rasa kita masih perlu untuk mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berdiam di rumah. Jangan sampai seperti malam minggu kemarin atau hari minggu kemarin, rupanya masih banyak masyarakat yang belum sadar ya untuk berdiam di rumah. Ayo berdiam di rumah, ya berdiam di rumah. Kenapa kita harus berdiam di rumah? Nanti kita bahas itu. Termasuk juga kita akan bahasnya secara dampak ekonomi. Apa sih dampak ekonomi corona bagi dunia dan juga Indonesia? Karena saya tertarik dengan salah satu liputan di harian Jawa Pos, kalau tidak salah terbit Jumat kemarin, itu nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar paling anjlok selama masa krisis, lebih anjlok dari masa krisis moneter di tahun 98. Kenapa bisa seperti itu? Nanti tentunya barengan sama kawan-kawan yang lain. Ditunggu saja ya. Jadi kawan-kawan, sebelum teman-teman saya pada datang semua, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu Monday Madness seputar program siaran yang berlangsung setiap hari Senin di Radio Suara Kota. Mungkin sudah berlangsung sekitar 6 bulan, setengah tahun ya, sejak pertengahan 2019 lalu. Ini terinspirasi dari ya obrolan-obrolan sih, bagaimana caranya biar
program di Radio Suara Kota ini tidak terlalu serius-serius banget. Atau misalkan di malam hari, misalkan programnya itu program untuk anak muda, dia tidak terlalu hanya sekedar request lagu, putar lagu, salam-salam, seperti itu. Ada informasi yang senantiasa kita hadirkan, dan informasi ini dikemas dalam bahasa yang sederhana, gaul, dan kadang-kadang blehar, kanan kiri seperti itu. Ya, kalau jujur kami itu dalam beberapa hal bukan pakarnya. Kadang-kadang tema atau topiknya itu di antara kami tidak ada yang ahli. Misal ketika kita membahas masalah keindonesiaan pada bulan Agustus tahun lalu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus mengumpulkan bahan. Terlebih ketika pagi harinya saya itu memandu talk show dengan narasumber yang memang sudah pakar di bidangnya. Seperti kemarin kalau membahas soal corona, paginya di Radio Suara Kota ini kan sudah ada narasumber dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit. Kami dapat beberapa hal, misalnya dapat leaflet dari pembicaraan itu, kami tahu hal-hal yang harus dilakukan, tidak harus dilakukan, seperti itu. Itu menambah referensi. Di samping juga surat kabar yang saya kumpulkan. Dan untuk malam hari ini, itu semua, maksud saya bahan-bahan itu semua biasanya bahan-bahannya dari itu. Baik surat kabar, media online, maupun dari talk show sebelumnya, itu dikumpulkan sebagai acuan dasar ya Monday Madness. Nanti teman-teman yang lain seperti Hari, Nita, Mandala ini memberikan komentar sesuai dengan bidang mereka masing-masing, seperti itu. Nah, tugas mereka adalah merespon bagaimana biasanya respon anak muda yang mereka dengar dari lingkungan, dari pergaulan yang ada di sekeliling. Kami juga biasanya mengundang respon dari anak muda, baik dari media sosial, Instagram, lalu Facebook, dan juga WhatsApp-nya Radio Suara Kota untuk turut berkomentar. Sejauh ini saya kurang tahu, nanti boleh kita coba survei, kita coba cek. Tapi dari beberapa orang yang mendengar, misalkan ketika kemarin membeli tahu tek ya, saya tidak sebutkan tahu tek di mananya. Orangnya itu antusias mendengar. Loh, kok tahu ya Mas ini kalau kita siaran dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan harapannya meskipun acaranya banyak bercanda-bercanda, ini bisa memberikan informasi pada masyarakat yang lebih masuk gitu ketimbang ketika disampaikan secara formal. Nah, Mitra Suara Kota, ini saat yang Anda tunggu-tunggu. Apalagi coba kalau bukan ding 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 ding. Itu agak offbeat ya. Kita ulang lagi. 1 2 3. Ding 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 ding. Saya tunggu sampai 3 tahun. Ding 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 ding. Monday Madness. Balik lagi di Monday Madness. Selamat biar gak ngenes. Yona. Ini udah 3 tahun ya. Jadi ini 2023 ya. 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 Teman-teman perhatikan ya. Sekarang kita ini lagi di syuting tuh, ada kamera di situ. Lambaikan tangan ke kamera. Jadi agak-agak kita mawas diri. Baik. Jangan melakukan tindakan-tindakan asusila ya. Belain kita kan gak kontrol ini yang Iya. Emang kita sekarang harus ngapain? diem gitu. Karena dia syuting. Sekarang harus diem like Bener. ratu sejagat. Kayak bahasan 2 minggu lalu ya. Ini berasa kayak Ayuman dan teman-temannya ya. Iya, benar. Sebentar saya harus tegak gitu ya berarti Harus ya. tegak terus.
Enggak image. Iya. Mitra Suara Kota balik lagi di Monday Madness. Celamet biar gak ngenes. Bener. Gimana lagi kalau bukan di Monday Madness. Kok gitu terus, muter terus. Hanya gitu aja ini Bener. kegiatan work from home ya, jadi Iya. kamar, laptop, mandi, Ah. makan, tidur. Gitu. Iya, itu yang pengen saya bilang sebenarnya. Tapi saya kenalkan dulu kan Ya. yang di rumah, yang nonton YouTube channel nantinya belum kenal kalian semua kan. Nah, kita mulai dari ya udah kita terpaksa ya yang paling cantik dulu ya. Oh, Anda sudah ya? Terpaksa gitu. Saya terakhir dong. Kan saya yang memperkenalkan punya rumah diri. terakhir ya. Heeh. Yang punya rumah. Iya. Jadi yang pertama namanya Anita. Silahkan ini nanti di follow Instagramnya yang tidak ada apa-apanya itu ya. Muncul ya. Iya muncul Ada di mana? di bawah. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, biasanya dia lulusan sekolah kesehatan masyarakat. Terus biasanya ngajar nyanyi gitu, ngajar paduan suara. Sekolah kesehatan masyarakat Enggak juga tapi ngajar nyanyi gitu deh. Saya juga suka ini mengajar kehidupan ya. Oh, Jadi iya. kalau misalnya orang mungkin sedang galau gitu, saya saya bisa ngamuk-ngamui. Makan neta gitu. Saya bisa. Oh, mirip Bu Nuni ya sebenarnya ya. Saya bisa ngomong-ngomong Iya, iya, ya. Lebih ke nyelatu. Aku galau nit gitu Mas Hari kan sering ya dia bingung sing iki makan nih ngono sih dibales-bales gitu tuh saya bagian gitu. Jadi Iya, mungkin iya. makannya ini ya. Apa namanya? Makannya apa? Ya wis pokoknya gitu ya. Nah, yang kedua sebelah situ tuh ada Mandala. Hai. Kuliahnya di bidang bisnis ya? Bukan. Apa? Akuntansi. Oh iya, kuliahnya akuntansi, duta iwa, tapi duta ikan, tapi jualannya ayam. Bingung kan? Ayam juga. Ayam. Kan Hah? iwa bisa. Iya. Oh iya ya, iwa ayam, ayam, iwa iwa PT. PT, iwa tahu, tahu. iwa Iya, tempe. Iwak PY. Ikan laut. Nah, oh iya. duta ikan laut. Bener. Enggak harus ikan laut. Iya sih semuanya, ikan laut dan ikan darat. Enggak ada ikan darat. Ikan darat Berarti ikan ayam. Ya ikan darat itu ya Ikan tawar ya. Duta seafood. Duta Terus? seafood. Nah, terus yang sebelah sini itu namanya Hari. Follow IG-nya juga ada di bawah ya, keterangannya nanti Ada di atas. ada di bawah. Jangan bikin PR buat Gary ya. Kalau kita nunjuknya tidak sesuai janjian. Kayak gini ternyata kita gini. PR. Gini dong. Iya. PR dong buat Yang di Gary. belakang kamera itu namanya Gary. Nanti wajahnya tampak sendiri. Nah, kalau hari ini sehari-hari ngajarnya matematika. Hari sehari-hari mengulang kata hari. Teng. Gitu dong. Ini kapan? Mungkin diganti hari. Iya, Harry sehari-hari ngajarin matematika, tapi juga nemenin Nita ngajar sekolah kehidupan ya. Iya, benar. Gitu ya? Jadi teman-teman yang bikin konseling langsung aja. Karena kita ini ya peneliti. Peneliti. Kita suka menganalisis Iya. apa yang jadi kehidupan kita, Kita ya kan? dulu menjadi detektif. Ya. Iya. Terus Kalau sama Stevie biasanya nggak nyambung sih. ya, makanya sebentar lagi mungkin Fikri akan datang. Beda ilmu. Ya, siapa Fikri teman-teman kan yang juga lain? mau ini apa? Konsultasi kehidupan juga. Iya. Nah itu makanya. perlu banyak Iya, dia perlu. kemarin ceritanya. Makanya itu Masih kurang ilmu cerita-cerita kan dia. Iya. patut dilanjutkan. Terus yang patut teman-teman ketahui dari kehidupan hari, dia pigeon lovers banget. The Gitu man ya. behind DP Idamu Probolinggo. Sama Tapi kayaknya itu nanti diedit ya, tit, gitu ya. Nggak boleh kelihatan adminnya. Oh iya, harus rahasia ya. Emang suka bikin konten prank. Ada kan bilangnya, kami ditutup aja karena kami suka bikin konten prank gitu. sama suka bulu tangkis. Kalau Ade suka apa itu namanya? Suka basket. Nita bekel. Suka ngolpok. Nita bekel. Aku suka dakon. Nah, sedangkan saya sendiri Stebi neptu 18 ya. Jadi nggak usah diperkenalkan. Jadi semua sudah pasti pada tahu neptu 18 tinggal dicari. Pede Anda kalau misalnya orang ini nggak ngerti Neptu.
Iya. Tidak peduli Neptu. Berarti dia nggak kenal Google. Enggak juga, kayak kemarin tuh ada di kontes memasak gitu ya gitu. Ada mereka tuh potongan-potongan gitu. Terus jurinya tuh bilang gini. Kayak salah, batuknya harus gini. Oh, iya. Dia kan gitu. Jadi dukun ataupun all kind of black magic itu doesn't affect me. Jadi kalau misalnya dia juga misalnya dari daerah yang Papua nggak menghitung Neptu, it doesn't affect them juga dong. Neptu 18 dong. Bisa. Gitu. Kayak misalkan aku kan nggak percaya sama setan ya, tapi kenyataannya setan-setan pada muncul di sekitar aku gitu kan. Mungkin kamu tidak Atau percaya. mungkin setannya dia sendiri Iya sebenarnya. gitu, karena memang daya tariknya dari Malaikat. diri Anda. Medan magnetnya setan. Ya anyway, by the way Baswe, malam hari ini kita masih ngobrolin corona. Itu sebabnya Mitra Suara Kota kita tindakan preventif. Ini ada hand sanitizer, bukan Ya minum. biasa. Terus kita duduknya tuh berjauhan. Biasanya kita tuh rapet-rapet gini. Iya, Jadi biasanya. satu Biasanya mic, kita ngumpul di satu sini. mic gini. Kita Rapat biasanya di mana, ngumpul di Pak? sini. Ini Tumpuk-tumpuk, di sini. tumpuk-tumpuk udah kayak sirkus. Tumpuk-tumpuk. Ya sudah kayak JOB good job. Tuh kan. Ya kan? Ya, Kawan yang biasa kan? mendengar hanya di radio ya, ternyata begini. Jadi ini kan sudah 1 minggu ya pemberlakuan stay at home. Ayo kalian kenapa ini? Kok ada nggak di rumah? Kan itu ada Kami gelandangan Pak, kami nggak punya rumah Pak. Kan ada terusannya ya Pak ya. Hah? Stay at home. Jika ada keperluan baru kita keluar. Nah ini kan ada keperluan kita untuk mengedukasi. Iya ya, sesuatu yang mendesak. Juga orang biasa. Untuk menghibur teman-teman juga. Iya. Itu yang ingin saya dengar memang jawaban-jawaban bijak seperti itu. Diplomatis Jangan yang ya. blehar ya. Iya benar-benar. Iya. Terlatih di pageant nih. Iya, ngomong-ngomong kan sudah 1 minggu pemberlakuan stay at home di rumah aja, Distancing ya, gitu rumah ya, social distancing. Ini bagaimana? Apa sih yang kalian rasakan? Siapa dulu nih? Yang paling jelek aja ya di antara kita. Yuk, yang paling jelek ngaku. Iya saya ya. Saya nggak ngefek karena emang suka di rumah kan dari dulu kayak misalnya SD, SMP, SMA ada kegiatan sekolah gitu. Kegiatan sekolah jam 3, tapi kalau nggak mungkin kan dimulai olahraga itu loh, lomba-lomba itu loh. Iya. Itu kan jam 3. Tapi kan nggak mungkin karena lapangannya panas. Pasti Iya. nunggu sore jam 5. Ditelepon udah, "Ayo Anita pulang nih, dijemput sama mama." Ya pulang-pulang aja gitu. Tidak ada masalah untuk berada di rumah dan tidak Sama melakukan kayak apa-apa. aku, Nita ini anak rumahan. Olahraga saja saya malas pagi-pagi. Iya. Kenapa? Karena mending tidur di rumah. Sama, aku juga gitu, anak rumahan aku nggak suka kemana-mana. Masa sih? Iya, benar-benar. Kalau Hari gimana? Rumah orang tapi Tergantung rumah bener ya. siapa kayaknya. Kalau aku di pelataran Tuhan. Oh, pelataran. Iya, serius. Pelataran. Hmm. Iya. kirain pelataran yang sama. Pelataran. Ya, ayo Har, cepetan. Kamu Jadi gimana kalau, Pak yang kamu rasakan? Kalau aku sih apa ya? Agak sedikit boring juga ya karena kan kegiatannya sehari-hari pasti harus keluar rumah. Karena kan di sini Ngelesin. Kayaknya masih gitu ya. tetap jalan kan, kayak ngelesi keluar rumahnya kan. jadi dan itu ya gimana ya, itu kan adalah kalau saya nggak ngajar saya nggak punya untuk dibeli makan Pak. Tapi kan nggak masalah kan, maksudnya kayak ngajarnya kan bukan kerumunan orang yang Nah, karena kan kalau banyak kita kan. kita face to face Ya, hanya kayak satu- social distancingnya kan satu- menghindari menghindari. kerumunan. Iya, Dari kerumunan. Nah, jadi itu kalau misalnya sudah ngajar langsung aja, biasanya kalau sudah ngajar tuh masih beli apa keliling-keliling. Kalau sekarang sudah langsung masuk rumah. Kemudian yang positifnya juga mungkin yang banyak dirasakan oleh teman-teman ya, positifnya juga pastinya PHBS-nya sudah mulai meningkat lagi ya. Perilaku hidup sehat ya, misalkan kita cuci tangan itu biasanya cuman ya sekedar kalau ingat baru cuci tangan, kalau pas ini Iya. langsung Kayak beribadah ya dulu ya. Kalau ingat baru ingat ibadah, kalau cuci ingat, tangan. ya udah los gitu ya. Kalau sekarang udah positifnya seperti itu gitu. Kalau negatifnya sih ya gitu, jadi kegiatan di luar sudah terbatasi seperti itu. Dan mungkin nggak aku aja yang merasa yang boring, mungkin teman-teman yang emang kerjaannya untuk kebiasa di luar itu pasti merasa boring. Adaptasi lah 1 minggu ini gitu. Tapi sudah beradaptasi? Aku masih belum ya, kan rasanya masih aduh, tapi karena emang kita kan nggak boleh egois ya, jadi kita ya udah tahan di rumah. Iya, baik. Kalau Adi sendiri bagaimana?
karena emang dasarnya introvert kan ya. Jadi Oh, suka di rumah juga? Suka di rumah. Oh, sama Lebih kayak tepatnya suka di aku. kamar goleran gitu doang ya rebahan. Sama kalian ya. Tapi lebih tepatnya sih lebih emang suka produktif di dalam kamar, terutama di depan laptop aja sih kayak gitu. Jadi kalaupun ada social distancing untuk stay at home, Ya. ya nggak begitu berpengaruh. Mungkin Oh, lebih oke. berpengaruhnya ke kayak weekend aja. Kayak kan biasanya diajakin teman, ayo nongkrong, ayo keluar, ayo jalan-jalan. Sekarang nggak dulu, jadi harus di rumah. Kalau emang nggak bener-bener perlu banget kayak sekarang, jadi ya nggak bakal keluar gitu. Iya, Tapi iya, saya iya. emang nggak ada yang ngajakin malam minggu. Kasihan ya. Iya, jadi nggak ada Iya. perubahan. ya. Beda Selain itu, server ini kayaknya. selain itu kalau misalnya untuk kayak menghindari kerumunan itu sangat mudah ya, karena saya menjumpai kerumunan, mendatangi kerumunan itu emang kalau ada acara, dan semua acara umum kan sekarang di cancel kan, jadi Iya. kayak misalnya datang ya kayak kalau sering acara umum yang acara kerumunan yang paling sering saya datengin upacara, ya kan, atau acara-acara. Iya dong, upacara kan Iya, nggak iya, mungkin iya, Anda hanya iya 5-10 orang terus mengadakan upacara. Iya, iya. Itu apa? Upacara adat? Upacara ibadah minggu. Iya. Nah, ini belum selesai kan upacara. Ah. Atau acara-acara kayak misal di kota kan sering ada tempo dulu atau apa kayak gitu-gitu. Iya, beberapa Atau acara apapun ya. acara yang Pengajian Kerapan kambing, pantesan gagal kambingnya di sini. ya, kambingnya pun harus social distancing ya. Ya, terus. Jadi kegiatan kayak gitu pun udah dari tahap administratif maksudnya itu udah, jadi kita secara tidak langsung kan juga udah dipaksa untuk nggak berkerumun Ya, gitu. ya, Jadi ya. emang Tapi ya ini. teman-teman juga mitra suara kota, karena kurang imbang ya kayaknya kalau misalkan yang suka di rumah 3, yang suka di luar 1, jadi aku pilih blok hari ya. Iya, Untuk iya. sementara ini ya, di luar rumah ya, Nita sama Ade. Kepribadian ya. Jadi, Sementara biar kalau ini juri ada yang Ada berkata imbang tidak gitu, gitu ya, imbang. Iya, iya, Itu ya teman-teman ya. Bingung. Jadi aku untuk malam hari ini itu orangnya ekstrovert gitu ya, mitra suara kota. Nah, kita kemarin kan bahas tuh soal corona, apa yang menyebabkan, jenis virusnya, terus habis gitu bagaimana cara penularannya, perlu tidak kita menimbun masker dan lain sebagainya. Malam hari ini kita mungkin agak lebih fokus ke dampak-dampak ekonomi yang dirasakan. Kalau lain ya. kalau Side side effect. effect ya. Efek Jadi, jadi yang disampaikan Hari tadi itu kalau Hari kan personal, saya kalau secara ekonomi ini agak susah, nggak terhambat karena beberapa pekerjaan memang mengharuskan berkumpul banyak orang gitu. Nah, ini laporan yang disampaikan oleh harian, saya sebutkan saja hariannya Jawa Pos gitu, tertanggal Jumat kemarin 20 Maret 2020. Di sini disampaikan kalau nilai tukar rupiah itu sampai yang paling buruk loh. Lebih buruk dari waktu tahun 98 ketika kita mengikuti mengalami krisis moneter. Kalau dulu 16.650 rupiah per US dollar, kemarin per tanggal 19 Maret itu sampai 15.712. Wah, Gitu ya. Luar biasa. Nah, mungkin kalau dari teman-teman ada yang teman-teman ketahui nih dari hasil browsing-browsing. Kayak Nita tadi waktu off air, harga hotel di Jogja sudah turun dan lain sebagainya. Iya. Sok atuh didatangin. bukan Gitu juga. diceritakan maksud aku apa yang teman-teman rasakan mengenai hal ini. Monggo silahkan. Nit gimana Nit? Ya tadi harga hotel. Terus pesawat. Iya. Pas hari H tanggal berapa tuh? Pertama kali ini yang ke Korea Selatan jadi Tanggal- hanya 150.000 rupiah saja. Besok harga naik. Gitu. Tanggal 2 Tanggal waktu 2 Maret ya? Presiden mengumumkan. Waktu mengumumkan berarti tanggal 2 Maret. Tadi tuh dicek. Saya cek beneran juga. Langsung harganya tuh
ke Korea Drastis, ke Korea ya. Selatan itu 150.000 saja, guys. Itu kan tempting ya, Iya. gitu. Apalagi pada saat itu suspek cuma 2 gitu kan. Orang pasti kalau awam kan ngelihatnya mungkin bukan itu sebagai pintu tapi masih 2 gitu kan Iya, ngelihatnya. benar. Jadi itu kan sangat tempting, belum lagi hotel-hotelnya semuanya gitu. Tetapi ternyata itu kalau yang pas hari H ya. Iya. Terus tanggal berapa? Saya cek ya. Ini ada beritanya di CNN. Kenapa harganya turun? Itu karena memang dari Menteri Ekonomi itu ada 497 triliun itu untuk sektor itu ya kayak gitu. Pariwisata. Transportasi dan hotel. Jadi Oh, kita bisa di harga diskon tuh sampai 30%. Oh. Tuh. Kenapa Iya, untuk iya, membantu gitu kan? Tapi ya tetap aja kan kebijakannya disuruh di rumah Di ya. rumah. Itu mungkin untuk yang keperluan lain mungkin ya. Jadi diskonnya tuh dirasakan bukan untuk yang mungkin kelihatannya kayak untuk sektor pariwisata, tapi kan bener-bener yang untuk distribusi alat kesehatan atau tenaganya sendiri kayak gitu kan. Seperti itu. Gitu. Ya. Terus kalau Ade hari merespon berita ini, informasi ini seperti apa? Jadi kalau misalkan iya bener, jadi yang kemarin kan sempat turun drastis adalah tiket pesawat ya. Iya. Jadi kemudian banyak yang maksudnya tidak berpikir panjang, itu hanya bilang ini berarti membunuh masyarakatnya sendiri gitu kan dengan menurunkan tiket pesawat Harga. seperti itu kan. Jadi tidak dipikirkan ternyata ini ada kepentingan baik di belakangnya, seperti kata Nita tadi itu kan. Jadi misalkan ada akses untuk distributor tenaga kesehatan, Yeah. seperti itu, alat-alat kesehatan seperti itu. Jadi meskipun kan kita juga mikir ya, maksudnya dengan harga pesawat yang harganya sampai 100 itu ke Korea Selatan, tapi kan kita udah pikir meskipun harganya sekian, kita nggak mungkin dong akan membeli itu hanya untuk traveling. Iya, ya benar. kan? Jadi mengorbankan diri demi traveling itu nggak mungkin. Jadi sikapnya ya harus, kan banyak itu yang di berita-berita ternyata ini membuat masyarakatnya mati apa. Mungkin yang kerasa emang kerap masyarakat kecilnya, karena kayak tadi dana itu kan yang digelontorkan sampai dia akhirnya harganya jadi turun 30% gitu. Itu kan insentif untuk maskapai. Iya. Terus untuk hotelnya. Sedangkan untuk yang kayak pusat oleh-oleh ya kan? Iya. Itu kan juga makan dari situ. Itu belum ada berita sih gitu. Iya, teman-teman yang di rumah silakan loh partisipasi 081 336 460.000 atau 42 772. Kalau dari Ade sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke ini juga sih, dampak-dampak yang terjadi aja sih, yang kelihatan gitu. Karena emang kalau secara yang ekonominya tinggi mungkin nggak begitu kerasa, tapi di ekonomi yang menengah ke bawah mereka pasti lebih kerasa, terutama yang memang pendapatannya didapatkan dari Atau hidup dari sana gitu dari ya. sana gitu loh. Jadi emang agak sedikit timpang. Jadi kalau dilihat ini juga kebijakannya kurang memihak juga. Yang jualan, yang lain-lain. Jualan, terutama yang jualan harian gitu ya. Kan mereka juga kalau perharinya udah menurun, dia kan pasti berefek sama dia gimana makan untuk anak-anaknya juga, untuk keluarganya gitu loh. Kita bahas itu ya, mitra teman-teman di rumah juga. Kayak misalkan nih, contoh kemarin waktu malam minggu. Benar. Ya sedikit-sedikit belehar, namanya juga celomet-celomet biar nggak ngenes gitu ya. Aku kalau serius-serius tuh kayaknya susah bagi aku masuk di otak. Ya, kan kalau kemarin malam minggu kalian pada kemana? Di rumah atau di mana? Di rumah orang. Di rumah orang. Anda. Di rumah mama Anda. Ternyata di rumah saya gitu ya. Oh iya, Social distance. Benar-benar sosial lagi di sana tidak ada orang ya. Gitu. Yang terjadi kalau di kota Probolinggo malam minggu kemarin, orang-orang tuh malah nongkrong di Bundaran Serang tuh kan, malah nggak mengikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah.
gitu. Di sini juga ya deket ya, katanya diusir-usirin ya. Ada Iya. bapak polisi ya, satpol pp. Satpol PP, polisi, Habib sendiri turun ke lapangan. Ayo pulang. Perangkat daerah juga harus turun kayaknya emang ya. Iya. Ngontrol. BPBD. Jadi di depan sini pertigaan jam-jaman. Yep. Apa Pertigaan itu? jam-jaman ya. Iya, pertigaan Kodim, Kodim. bener. Pertigaan Kodim itu kan banyak anak nongkrong ya. benar. Itu sampai harus diusir seperti itu. Atau mungkin ikutin cara dari Rusia ya. Apaan? Jadi singa dikeliarin aja udah, singa-singa TWSL itu. Hah? Mana kita nggak Dikeluarin ada? Iya kan, karena aku bilang tadi apa? Mungkin harus ngikutin cara Iya, dari Rusia. singa TWSL nggak ada. Ada. Hah? Ada kah? Nggak pernah tahu. lihat ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Atau nggak pernah ke TWSL? Tegar kemarin kan sudah metong. Ada kan, ada satunya lagi. Oh, ada. Maksudnya Tegar yang tua itu didatangkan baru. Didatangkan. Berarti saya yang nggak tahu. Ada singa dari ini kan lagi baru ya? Yep. Ya berarti aku yang nggak tahu. Kayak gitu. Berarti itu dikeluarin. Atau enggak kalau dari Malaysia dia pakai drone dilemparin sama petasan-petasan. Ah. Wah, Tahu ekstrim tahu ya. Ekstrim ya. Ekstrim ya. Jadi mereka yang nongkrong langsung dar. Ya, tapi kalau menurut pendapat kalian, masyarakat biasanya gini, aduh corona itu penyakit apa sih? Kan terutama yang awam ya, terutama yang awam masih berpendapat, misal kalau waktu saya beli rujak, itu kan saya biasanya mangan lowo, mangan babi dan lain sebagainya. Kini lo mangannya rujak, nah kita kena corona seperti itu. Nah, ya kalau menurut pendapat saya sih karena kurang teredukasinya mengenai virus ini ke masyarakat gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya, kalau aku ngamatin sebenarnya bukan dari sisi edukasinya, tapi karena dari satu sisi yang dulunya ketika wabah corona COVID-19 ini meledak di China, tapi dari media itu mengabarkannya bukan berbeda sih, lebih tepatnya kurang tepat ketika udah meledak. Jadi kayak misalkan penyebaran ini para media dan masyarakat itu menganggapnya kan karena emang waktu itu Indonesia belum kena ya, jadi masih banyak ditutup ya. Ya, bahkan pemerintah Cina juga nggak pemerintah ngakuin. sendiri nggak mengakuin dan nggak ada tindakan preventif yang lebih awal. Jadi kesannya ketika wabah udah mulai meledak di China tapi belum di Indonesia, pihak Indonesia belum siap belum gitu siap, ya. dan juga yang udah terlanjur tersebar masyarakat yang awam yang tidak begitu paham, jadi mereka kalau bilang terdoktrin kalau itu nggak masalah gitu loh. Ya, gara-gara kelelawar. Bener. Jadi Gara-gara informasi yang masuk awal, yang tersebar awal itu udah melenceng gitu loh. sampai pasar di Manado kan Benar, yang jadi- waktu itu disisir. Yang tindakan terasa sekarang- pertama kali jadi dia. tindakan sekarang kayak susah jadinya. Beda kayak flu burung dulu, kan langsung menyebarnya, Langsung jadi ini langsung mati. Iya. Jadi mereka kan langsung panik, jadi kasih cepat, kayak disuruh rumah, ya udah di rumah. Kalau sekarang kan beda, karena emang awalnya udah melenceng informasinya seperti itu. Kalau menurut Termasuk juga satu hal yang ternyata ini salah, kalau ada penelitian tadi juga disampaikan oleh kepala dinas saya, itu kan flu terhadap ras Melayu itu serangannya tidak seberapa ganas. Tidak seberapa mematikan. Itu tidak seberapa mematikan. Makanya kita biasa kalau misalkan nonton film yang film-film Korea tuh kalau kena flu tuh kok kayaknya hal yang heboh banget, atau di Eropa gitu batuk suruh ke dokter. Kalau di sini kan pilek yo srat-srot gitu aja kan ya. Cuma beli obat gitu. Ya. obat oskatit. Terus habis gitu ternyata kalau masalah virus corona ini ya memang imun kita dibilang boleh lebih kuat dari yang lain, cuman ya itu tadi ya, bukan berarti Sebenarnya kita namanya tidak penyakit. jadi karir. Kalau misalnya di negara-negara yang lain itu berarti ini budaya kebiasaan ya, karakteristik orang ya menghadapi penyakit flu.
bagaimanapun emang namanya penyakit corona ini kan emang flu gitu. Cuman kita tidak biasa menanggapi flu yang langsung ke dokter lalu istirahat di rumah. Enggak, masih bela nih kerja ini, kerja itu gitu. Mengentengkan karena obatnya. Padahal sekali lagi ya, untuk virus itu tidak ada obatnya. Apa sih obat virus tuh? Antibody. Terus obat yang kita minum selama ini ya obetit kayak gitu. Menenangkan aja ya. Itu hanya untuk meringankan efek. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya bilangnya corona, mungkin itu juga dibilang kenapa yang diteliti itu daripada obat kayak WHO lebih ke antigennya ya, untuk anti yang kalau kayak Antibody. polio itu loh apa sih namanya Vaksin. ya, lebih ke vaksinnya karena memang ini dari basic ilmu virologinya tentang virus itu gitu. Itu sebabnya juga kayak misalkan kan ada sih beberapa artis-artis yang kena, termasuk istrinya Ganinda Bermimo itu. Oh dia sakit. Iya, tuh nggak ngerasa sakit apa-apa. Tidak ada gejala. Karena menurut Ada kita gejala. batuk pilek tuh bukan sakit, ya kan? Iya. Kayak kita biasa gitu. Batuk pilek, kamu sakit ya? Enggak, cuma batuk pilek. Nah, padahal itu penyakit ya. Jadi kita kagetnya sama Iya. itu. Pertama dia ngira apa? Dokter ngira dia sakit apa gitu. Aku kok lupa ya informasinya. Sampai akhirnya dia minta dicek pemeriksaan paru-paru. Nah ternyata di situ baru ketahuan dan akhirnya masuk di rumah sakit. Nah yang jadi masalah ini ketika masuk rumah sakit, yaitu kenapa Anda harus diam di rumah mitra. Yang jadi masalah ketika di rumah sakit, tempat untuk mengisolasi itu tidak ada dan pasien amat sangat banyak. Nah ini kan orang-orang yang lebih membutuhkan ketimbang kita itu kan akhirnya tidak mendapatkan layanan kesehatan, akhirnya meninggal deh banyak-banyak seperti yang gitu. aku share sebelumnya di sosial media aku ya. Jadi kayak misalkan lonjakan kurva yang terlalu tinggi, itu yang akan mengakibatkan tapi Salah lebih satu ke faktor ya. berimbas ke tenaga kesehatan untuk mengambil tindakan mana nih yang layak untuk diselamatkan seperti itu. Iya. Jadi emang peluang hidupnya lebih tinggi dia yang akan diselamatkan. Benar. Maksudnya kayak gitu. Makanya gimana kita disuruh stay at home ya itu biar Tujuannya tidak seperti melonjak banget, tidak melonjak tinggi pasien yang terinfeksi seperti itu. Jadi para fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya bisa dengan mudah sesuai kapasitasnya, nggak berlebihan yang akan ditangani. Nah sebelum kita jeda dan kembali lagi ke topik-topik ekonomi ini beberapa istilah mungkin ya banyak PHD. PHD, Kok aku rebut merek ya? PHP. Maksudnya beberapa istilah yang kita perlu ketahui gitu. PhD itu PhD ya. Pertama adalah social distancing atau ini jaga jarak kayak kita ini. Itu adalah istilah pembatasan sosial untuk menghindari tempat umum, menjauhi keramaian dan menjaga jarak optimal 2 meter dari yang lain. Tapi kayaknya 1 meter ya. Ya, 1 meter. 1 meter dari yang lain. Dengan adanya jarak ini, penyebaran penyakit ini diharapkan berkurang. Lalu yang kedua, kayak dia bilang tadi, mengisolasi diri. Nah, istilah kedua ini merujuk pada upaya untuk tindakan pencegahan penularan virus corona. Jadi kita kalau misalkan beberapa pakar tuh mengatakan kita harus mengisolasi diri di rumah, karantina sendiri setidaknya 14 hari. Dan selama kita karantina, misalkan kita positif, kita dianjurkan untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Jangan ketemu orang lain, menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang-orang yang tinggal serumah gitu. Terus lockdown, apa sih lockdown itu? Itu biasanya untuk tempat negara ya, awalnya negara, kawasan. Sekarang sampai kota ya. Kota yang tidak boleh masuk, tidak boleh ada yang keluar. Terus ada itu tadi bilang flattening the curve, pelandaian kurva. Jadi biar kurvanya itu tidak melonjak tinggi gara-gara banyak pasien. Biar itu kan kalau pasiennya meningkat terus, kemudian kan fasilitas kesehatan tidak memenuhi. Tidak memadai. Jadi tidak bisa tertangani.
Menahan tingginya lonjakan pasien agar tidak melebihi fasilitas kesehatan yang tersedia. Yang ada. Lalu ada pasien dalam pengawasan PDP. Kalau pasien dalam pengawasan ini berarti dia sudah gejala pneumonia atau yang lainnya. Gitu. Dia ada gejala awal, indikasi. gejala dia sudah ada gejala batuk, pilek, pusing, demam Demam. plus. Jadi udah ke dokter nih. Terus pas diperiksa ada pneumonia, ada paru-paru basahnya. Iya. Gitu. Itu yang mengisolasi. Demam. Kenapa itu kita kalau mau masuk radio, masuk mana-mana kantor-kantor tuh kita kan ditembak Dites ya, tes suhu tuh. ya. Karena demam itu 97% apa gitu dari kepastiannya kalau dia akan si corona ini. Nah, corona. Terus ada yang namanya orang dalam pantauan. Misalkan tuh di rumah kita nih ada yang kena atau keluarga kita nih ada yang kena corona. Nah, kita jadi ODP, Ya. orang dalam pantauan. Berinteraksi. Di Probolinggo sudah ada satu ODP gitu karena anaknya terkena seperti itu. Tapi anaknya enggak di sini. Tapi yang PDP tadi tuh belum positif corona ya, karena Iya. dia masih dites. Ya, dia kan masih dites. Tes lanjutan. Meskipun judulnya Iya. udah pasien, tapi kayak pasien pneumonia, pasien flu-nya Iya. dulu. Jadi ini Demamnya. bukan pasien, masih orang dalam pantauan. Enggak yang tadi PDP. Iya, yang PDP Kan ya benar. pasien. Meskipun judulnya pasien tapi bukan pasien corona, tapi pasien flu dan pneumonia dan apa-apa. Iya, benar. Jadi orang kadang udah PDP, berarti kamu corona. Tesnya masih belum. Tesnya belum keluar. Yang positif masih Gitu. belum. Terus ada lagi ODR, orang dengan resiko. Nah ini kita semua ya terpapar ya, semua. karena flu kan sangat mudah gitu. Sangat mudah itu bukan karena dia dari udara, karena ini kita pegang, kita udah kena virus flu. Ini kita pegang HP kita sendiri, kita pegang ini udah kena virus Terutama flu. saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tugasnya itu di rumah sakit. Oh iya, Kesehatan. yang paling rentan ya. Iya. Kayak gitu itu. Kemudian orang-orang yang Bepergian. kemudian di datang. zona merah ya, Ah. terus balik ke Probolinggo itu sudah ODR. Iya, orang dengan resiko. Terus merah itu kan kita dilarang seperti Benar. itu. Dilarang masuk, dilarang keluar. Nah, itu terus ada istilahnya suspek. Nah ini baru. Suspek ini baru. Suspek itu orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona, pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi persebaran corona, lalu juga melakukan kontak atau bertemu dengan orang yang positif. Nah, itu baru suspek. Terus kita juga endemi pandemi sebenarnya Anita sudah minggu lalu ya Iya. menjelaskan. Kalau endemi cuman dikit satu kawasannya. DBD. kawasan ya. Contohnya endemi itu DBD. Jadi selain kita pusing corona, kita juga harus tetap pusing DBD karena Iya. dia seasonal di musim Seasonal di hujan. musim Benar, Pak Kalau Wali dulu tadi sih juga ada menjelaskan bulannya. itu, benar. Kalau dulu sih ada bulannya ya. Kalau sekarang kan pokoknya Nggak bulan tahu. hujan ya. Iya. Kan hujan bisa bulan apa aja ya. gitu. Benar. Dan itu juga mematikan deh, apalagi untuk anak-anak gitu. Kalau Benar-benar. penanganannya terlambat sih. Sama pelaksanaannya juga sama dengan PHBS, tapi ditambah bersih lingkungan. Jadi percuma kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, semuanya Tapi disanitasi, lingkungannya nggak ini ya? tapi tumpukan kardus gak diberesin, Sampah. air gak diberesin, corona bebas DPD selamat datang. Iya, benar itu. Pandemi jadi gejala yang Menyeluruh. menyeluruh, Ya, menimpa seluruh dunia. gitu ya. Dan dia satu Banyak waktu, kawasan. ya dia satu waktu, bukan satu waktu maksudnya kalau DPD Langsung itu penyebaran tiap bisa. tahun. Ah, Tiap tahun kalau misalnya berulang. tiap tahun kalau Seasonal. misalnya pandemi atau ada dua sebutannya ya, bisa pandemik bisa epidemik gitu. Karena kalau di ilmunya kan epidemiologi bukan pandemiologi ya. Namanya pandemik epidemi gitu sama gitu. Iya. Satu kali. Terus ada lagi, ini kan pemerintah katanya sudah akan sudah mengimpor alat-alatnya untuk rapid test. Ya. Jadi tes yang kayak di Korea itu dilakukan di mana saja gitu ya, secepatnya biar memperbanyak lampu Iya. gitu ya. Kalau selama Supaya ini untuk apa kayak misalnya tetangga saya ada yang udah positif atau ada yang PDP gitu, berarti ntar satu gang diutamakan sih yang kayak gitu Iya, tadi benar. pengumumannya.
Jadi satu gang akan semuanya di rapid test pakai Kayak swab. kita waktu kena demam berdarah misalkan, orang-orang kan dulu fogging. Nah, itu Jadi satu kawasan gambarnya dulu kayak ya. gitu. Ya, yang diutamakan gitu. Terus sama kalau nggak salah, pokoknya ada tanda-tanda batuk ya. Nggak harus ada riwayat ketemu atau dalam daerah atau ini. Pokoknya ada tanda-tanda batuk pilek juga masuk boleh di rapid ya. Iya. Benar-benar rapid test. Ini untuk mengecilkan CFR ya. Benar. Karena kita namanya udah buruk karena CFR kita tinggi. CFR ini case fatality rate kan. Yap. Itu Ya, angka kematian. Angka kematian Akibat, sangat tinggi. Karena kita terinfeksi dikit, matinya juga Matinya banyak. Sampai 7% kalau tidak salah ya Oke. kita ya. Karena yang memang yang tes keterbatasan kita kan yang bisa Untuk tes tes massa. kesadaran diri. Sedangkan Indonesia menganggap batuk pilek semuanya itu tidak sakit ya. Ya. Baru heboh sekarang aku batuk pilek ternyata. Nah, padahal dari dulu-dulu kalau Tambah aku batuk bersin. pilek ayo pergi gitu kan. Juga sangat beratnya lagi ya di Indonesia pun sekarang musim pancaroba ya. Iya, Jadi emang itu musimnya agak flu. tipis gitu. Kadang orang enggak iki akibat pancaroba. Iya, itu kecapean aja gitu. Terus yang terakhir istilahnya adalah work from home. Bekerja dari rumah. Oh, kirain gitu. itu film Spider-Man. Ya, itu kan far from home. Kalau aku sih work from heart. Apa itu? Work from heart. Bekerja dari hati. Iya, kita bekerja dengan hati ya kan. Iya, tapi nanti aku secara offline aku akan bercerita soal work from heart itu ya. Terkait Heart ya. dengan yang menimpa Heart ya. aku. Work very hard and work from heart. Yep. Ya, baiklah, itu dia. Kita akan jeda dulu buat teman-teman yang di rumah, silakan komentar di bawah status-statusnya. Kalau yang mendengarkan radio, lagi mendengarkan radio, silahkan juga pada komentar lewat 081336460000 atau 4237772. Sekali lagi dong, informasi buat yang di rumah, jinglenya lagi boleh diulang. Ini ya informasi tambahan ya. Nah. Jingle ini tuh ya, itu di request oleh adik saya Inong. Ah, iya, Jadi kalau dia denger di rumah, Hmm. Kak, kamu kalau yang mau nyanyi bareng-bareng itu yang rame, yang lama. Kenapa? Ayo aku suka. Jadi nanti dia sambil denger nanti dia mantap. mantap gitu. Kasih tahu. Oh, itu berarti itu dengan video monit yang dulu itu. Iya, video apa? Kopi itu mantap. Iya. Jadi dia kalau dengerin kan di rumah Itu kan nih. Elvira. Mantap. Makanya dengerin di rumah, Kak kamu kalau nyanyi tuh yang rame. Kenapa? Ya, dia aku Mantap gitu. aku coba jadi Inong ya. Ini coba jadi Inong di rumah. Kita coba jinglenya sekali lagi sebelum jeda. Dan Mitra Suara Kota, pastinya kita masih di Ding 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 ding. Mantap. Mantap. Jadi ada tambahan ya di rumah dia selalu Mantap ada. madness gitu jadi. Mantap, Nos. Kan belum selesai Madi Saya Madness-nya. nggak konsen. Kita ulang sekali lagi ya. Yang ini ya, yang lebih dari from heart ya, Ya, from heart ya. from heart ya. Oke. Dan kita masih di Ding 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 ding. Mantap. Ding 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 ding. Mantap. Buat Inang di rumah, Mantap. Tetap di 101,7 Radio Suara Kota.